Selamat siang Bapak Ibu, mohon izin. Jadi siang kali ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan klasik yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bersama. Filsafat pendidikan klasik ini sudah mulai ditinggalkan oleh Gen Z, Bapak Ibu. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dewi Setianingsih. Saya bertugas di Universitas Pendidikan Ganesha dan bidang keilmuan saya adalah bimbingan dan konseling. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai filsafat pendidikan klasik, yaitu diantaranya adalah hakikat manusia dan pendidikan, nilai-nilai pendidikan klasik, tokoh-tokoh utama dan kontribusi dalam filsafat pendidikan klasik. Keempat adalah perkembangan sejarah pendidikan klasik dan yang kelima adalah aliran-aliran dalam pendidikan klasik. Yang pertama adalah hakikat manusia dan pendidikan klasik. Hakikat manusia dan pendidikan klasik sebagai manusia dan sebagai makhluk berpikir dan makhluk sosial memiliki hal yaitu adalah akal serta hidup dalam komunitas. Plato menyatakan bahwa jiwa terdiri dari akal, semangat, dan nafsu. Pendidikan ideal adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan ketiganya agar manusia dapat hidup adil dan harmonis. Dan Plato menyatakan bahwa jiwa terdiri dari akal, semangat, dan nafsu. Pendidikan ideal adalah yang mampu menyeimbangkan ketiganya agar manusia dapat hidup adil dan harmonis. Dan ada satu hal lagi yang disebutkan oleh Aristoteles, yaitu menekankan bahwa manusia berkembang dari potensial menuju aktuality melalui pendidikan untuk mewujudkan kodrat terbaik dan mencapai endaimonia. Next. Tujuan dari pendidikan klasik yaitu yang pertama, membentuk manusia berbudi luhur, kritis, dan bijaksana. Yang dimana pendidikan klasik menekankan untuk membina watak agar manusia mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan yang bijaksana. Dan yang kedua, mencapai keselarasan jiwa dan pengendalian diri. Pendidikan berfungsi menyeimbangkan akal, emosi, dan keinginan agar terciptanya harmoni di dalam diri manusia. Dan yang ketiga, ada pendidikan sebagai sarana pembinaan moral dan karakter. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk menanamkan nilai etika, kebajikan, dan tanggung jawab hidup. Serta yang keempat, mengarahkan manusia menuju kesempurnaan hidup, yaitu pendidikan membimbing manusia mencapai pengetahuan yang benar serta kebajikan demi kehidupan yang bermakna. Ada beberapa hal peran guru sebagai fasilitator dalam pendidikan klasik ini, yaitu guru memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator kebijaksanaan, yaitu sebagai seorang pembimbing, filosofos, dan tugas utamanya adalah menuntun murid agar mampu menemukan kebenaran, menumbuhkan kebajikan, serta membentuk budi pekerti yang luhur. Guru juga harus menjadi teladan moral, intelektual, dan spiritual sehingga menjadi pembimbing di arah kehidupan yang bermakna. Siswa dituntut untuk aktif mencari kebenaran, bukan hanya sikap pasif menerima pelajaran dari guru saja, namun siswa diharapkan terlibat dalam dialog, diskusi, dan refleksi yang mendalam agar pemahamannya berkembang. Hubungan antara guru dan siswa didasarkan pada rasa saling percaya, kebijaksanaan, dan keterbukaan. Dan peran dari siswa yaitu siswa dituntut aktif mencari kebenaran melalui dialog, diskusi, refleksi, dan landasan saling percaya dan keterbukaan. Ada beberapa metode pendidikan klasik, yaitu yang pertama, metode Socrates, yang kedua, metode dialektik atau Plato, yang ketiga, metode logika atau Aristoteles, yang keempat adalah metode Paideia atau Yunani, dan yang ketiga ada metode retorika atau Romawi. Yang pertama, metode Socrates, di mana merupakan metode pendidikan yang berbasis pada dialog kritis dan tanya jawab.
yang mendalam antara guru dan siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya dirancang untuk mengenali asumsi, menantang pendapat yang keliru, atau memancing siswa agar berpikir lebih dalam. Metode ini bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan berpikir kritis dan kesadaran diri. Yang kedua yaitu dialektik yang dimiliki oleh Plato, di mana metode dialektik ini dikenalkan oleh Plato, yaitu proses berpikir yang berjenjang dari opini atau dugaan menuju pemahaman yang lebih murni dan mendekati kebenaran. Melalui perdebatan sehat dan klarifikasi ide, seseorang diajak untuk menyingkirkan pandangan yang salah atau dangkal. Kemudian naik ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu dialektika. Menjadi saran untuk membersihkan pikiran dari kebingungan dan membawa manusia kepada pengetahuan yang lebih jernih. Proses ini mengelola pikiran secara mendalam untuk menemukan ide yang paling esensial. Dan logika yang dicetuskan oleh Aristoteles, yaitu logika menurut Aristoteles merupakan dasar berpikir ilmiah yang sistematis dan runtut. Ia menekankan pentingnya penalaran yang terstruktur agar manusia dapat membedakan antara argu dan valid yang keliru. Logika dalam pendidikan klasik dipandang sebagai alat agar seseorang dapat berpikir secara jelas, menghindari kontribusi serta kontradiksi, serta mengembangkan pemahaman yang objektif terhadap suatu persoalan. Dengan logika siswa, melalui pola penalaran yang dapat diuji. Dan yang berikutnya adalah Fidelia atau Yunani. Retorika dalam tradisi Yunani dipandang sebagai keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seluruh warga yang aktif dan inovatif di kehidupan politik. Retorika adalah kemampuan untuk menyampaikan gagasan dengan cara yang logis, persuasif, dan meyakinkan. Pendidikan retorika melatih siswa untuk merumuskan argumen, menggunakan bahasa yang efektif, serta menyampaikan ide-ide secara jelas agar mampu mempengaruhi audiensi. Hal ini menjadikan retorika sebagai sarana penting dalam membela kebenaran dan menggerakkan masyarakat menuju tujuan bersama. Dan yang terakhir itu adalah keterampilan. Keterampilan itu adalah menyampaikan gagasan secara logis, persuasif, dan meyakinkan untuk membela kebenaran dan negaranya. Ada beberapa nilai-nilai dari pendidikan klasik. Yang pertama adalah truth atau kebenaran, yang kedua adalah goodness atau kebaikan, dan yang ketiga adalah beauty atau keindahan. Truth atau kebenaran itu adalah dipandang universal dan abadi, dicapai melalui rasio dan logika untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Sedangkan goodness itu adalah berfokus pada pembentukan moral, etika, dan pengendalian diri agar manusia bisa hidup secara bijaksana. Serta beauty atau keindahan merupakan menumbuhkan kepekaan estetis, harmoni, dan keseimbangan hidup sehingga memperhalus budi dan menyempurnakan kepribadian. Tokoh-tokoh utama yang berkontribusi dalam pendidikan filsafat klasik, yang pertama Socrates, yaitu dialektika dan pencarian kebenaran. Yang kedua ada Plato, pendidikan sebagai pembebasan jiwa. Dan yang ketiga Aristoteles, yaitu pendidikan untuk kebahagiaan melalui keutamaan. Di mana Socrates menyatakan yaitu melalui tanya jawab yang kritis akan menumbuhkan kesadaran diri, kebijaksanaan, dan moralitas. Sedangkan Plato memiliki pandangan bahwa pendidikan sebagai jalan membebaskan manusia dan dari ketidaktahuan menuju kebenaran melalui harmoni akal, semangat, dan nafsu. Sedangkan Aristoteles mengajarkan bahwa tujuan pendidikan adalah mencapai eudaimonia melalui pembiasaan kebijaksanaan, rasionalis, dan keseimbangan hidup. Ada juga retorika yang disebutkan oleh Cicero dan Quintilian, yaitu menginspirasikan pendidikan sebagai bahasa dan retorika dengan pembentukan moral, tanggung jawab sosial, dan keadilan publik, serta Herodotus
yaitu sejarah sebagai pencarian kebenaran, yang menjadikan sejarah sebagai sarana analisis kritis, faktual, dan reflektif untuk memahami tindakan manusia dan belajar dari masa lalu. Perkembangan sejarah pendidikan klasik yang diawali dari Yunani kuno, yaitu Varitum dan Quaridivum, yang dimana melahirkan seni liberal yang menekankan pengembangan rasio moral dan estetika untuk membentuk manusia utuh. Setelah itu bermutasi pada masa Romawi, yaitu orador dan pemimpin publik, di mana pendidikan diarahkan melahirkan orator, politisi, dan pimpinan dengan retorika yang berpadu pada moralitas. Dan bermutasi lagi kepada abad pengetahuan atau integrasi dengan teknologi Kristen. Ilmu pengetahuan dipadukan dengan ajaran agama, melahirkan universitas pertama untuk filsafat, teologi, dan hukum. Bermutasi lagi menjadi Renaissance atau humanisme dan kebangkitan klasik, yang menekankan literasi, seni, dan kebebasan berpikir dengan menghidupkan kembali karya Yunani dan Romawi. Bermutasi lagi menjadi reformasi literasi untuk kitab suci. Pendidikan difokuskan pada kemampuan membaca agar individu dapat memahami ajaran agama secara mandiri. Setelah itu ada lagi bermutasi pada pencerahan atau rasionalistis dan otonomi manusia yang mengutamakan pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan kemandirian berpikir sebagai dasar pengembangan kemampuan individu. Kebangkitan kembali pendidikan klasik. Pada abad ke-20, pendidikan klasik dihidupkan kembali dengan menekankan pengembangan akal, moral, dan estetika secara utuh. Menurut Dorty dan Schager, 3 tahap belajar. Yang pertama, grammar stage, yaitu penguasaan dasar-dasar pengetahuan. Dan yang kedua ada logic stage, yaitu pengembangan analisis dan berpikir kritis. Dan yang ketiga ada retorika stage, atau kemampuan menyampaikan ide secara persuasif dan terstruktur. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu mengenai aliran-aliran dalam bentuk pendidikan klasik. Yang pertama yaitu empirisme, yang kedua nativisme, dan yang ketiga ada naturalisme, dan yang keempat ada konvergensi. Karakteristik Kristenan dan pendidikan klasik. Kristenan dan pendidikan klasik ini adalah pada abad pengetahuan terintegrasikan pendidikan klasik dengan nilai-nilai agama sehingga ilmu pengetahuan dan iman berjalan beriringan. Melalui tokoh seperti Thomas Aquinas, dan pendidikan difokuskan pada penyempurnaan akal sekaligus iman untuk membentuk individu yang cerdas dan matang secara spiritual. Demikianlah tadi tentang filsafat pendidikan klasik, yang dimana kesimpulannya adalah filsafat pendidikan klasik menekankan pembentukan manusia seutuhnya melalui keseimbangan akal, moral, dan jiwa dengan tujuan akhir mencapai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dari Yunani hingga abad pertengahan, pendidikan klasik bertransformasi dan berintegrasi dengan Kristenan dan melahirkan sistem yang menyeimbangkan rasionalitas dan spiritual. Kebangkitan kembali pendidikan klasik pada abad ke-20 menunjukkan relevansinya sebagai kritik terhadap pendidikan modern yang terlalu pragmatis dan sehingga dapat dipandang sebagai model pendidikan yang membentuk manusia berkarakter, kritis, dan bijaksana. Demikianlah tadi tentang pendidikan tentang filsafat pendidikan klasik. Kami mohon maaf sebagai penyaji jika mana di dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, dan kami tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Terima kasih.